Kalau step dasar, step dasar ada karakteristik, stick, sama parameter penting. Tapi kalau yang eh, dipelajarin mah, orang juga sempat nanya yang penguat kelas A mah, ada prinsip kerjanya mah sama kayak ini, eh, penguat umpan balik negatif yang kayak di kelas pas kemarin tingkat 2, tingkat 1 semester 2. Jadi cara kerjanya masih sama kayak gitu sih. Kayak penguat common emitter, Kang Ujul. Nah, penguat CE. Berarti semua kelas T penguat CE ya? Atau enggak? Beda? Enggak, itu mah biasanya penguat kelas A aja. Oh, kelas A. Oke. Di kelas A penguat CE. Bahan berarti dan ya prinsip kerja. Tes Jo, ya suara teh Jo. Ya, ya. Jadi di penguat kelas B teh bekerjanya teh untuk satu transistor teh setengah siklus gitu. Setengah siklus positif dan setengah siklus negatif, dan yang siklus positif tuh si transistornya yang jenis NPN. Jadi apa? Yang setengah siklus itu kan yang positif, yang ke atasnya teh jenis transistornya yang NPN. Oh iya, Ya, yang siklus MPN. positifnya. Siklus positifnya sama NPN ya. Ya, Yang negatifnya sama PNP gitu. nah iya. Nah, terus di kelas B ini kan pakai tipe apa ya? Transistor nanti komplementer. Jadi diharuskan si jenis transistor nanti harus sejodoh gitu. Jadi misalkan kan orang si project ini teh bukan project sih, yang eksplorasi itu tipenya teh misalkan TIP sama TIP lagi gitu. Misalkan yang satu teh NPN-nya TIP 2955 dan yang keduanya TIP 3055. Jadi harusnya harus harus apa ya? Tipe komplementer gitu si transistornya teh. Iya nah naon dan konsep dasarnya kan mun ieu mah menguatkan daya ya Ki saat VCE-nya di setengah di CC. Kalau yang B Jadi intinya mah untuk mendapatkan apa ya? Mendapatkan sinyal di. Jadi untuk mendapatkan output secara penuh siklus tuh ya yang tadi gitu. Jadi harus pakai dua transistor, terus teh mempunyai ini apa ya? Mempunyai efisiensi yang lebih besar daripada penguat kelas A sebesar 70% gitu.
Biasanya Langsung ini berarti kalau distorsi crossover itu masuknya masih ke konsep atau gimana ya? Berarti kayaknya itu nanti di catatan aja deh. ah, Karakteristik mah paling yang ini ya, yang mana sih orang teh? Nah ini ya, si apa namanya operating siklusnya 180. oh iya, itu output sinusnya kan. Outputnya berarti 180 tuh yang Oh setengah iya. gelombang gitu, dan nanti keluarannya atau Jadi tetap gelombang penuh. bentar. Soalnya kalau lihat di gambar mah setengah sih ini. Nah, itu teh setengah ke atas tuh yang jadi bakal jenet tuh apa ya? Sekali ewang geuning jo ke atas terus ke Ganti-gantian bawah. transistor gitu. Nah, gitu. Jadi ini teh yang transistor satu, Nah, nanti ini yang transistor dua gitu. nah eta mah kan AB. Nah, yang orang gimana ya? Orang kirim gerak ke ini ya, ke Tados. Bentar. Oh, sok. Nah, itu jo udah. Kena. Mun distorsinya lebih gedenya. Nah, ntar orang itu ada distorsi itu yang mana ya? Wait. Ah, saya tanya. Tor, ngeliat grup. Sama ini jo paling apa ya? Konsep dasarnya teh tidak akan menguatkan sinyal apabila tidak ada sinyal input. Apabila tidak ada sinyal input ya. Mm-mm. Yo, Eh, kata efisiensi nate 70 atau 25 nepi 50. iya mah karek nyalin kalau sorry. Iya. 70. Seharusnya kalau di yang boiler 78 sih. Di sekitaran segitu dah.
Aya distortion teh dan mun ieu. Nu B Hah? Aya nya ada distorsi crossover. distorsi crossover. Jadi distorsi crossover teh ketika dia apa ya kan si siklus positifnya dulu, entah begitu mau muncul si siklus negatifnya teh. Nah di situ ada apa ya kayak perbedaan waktu, bukan waktu ya. Bentar. Nah jadi Halo Kang Ujung. Hah? Eh, Itu siapa itu? enggak sok. oke, Oh. Mangga. Ber. Lanjutnya itu juga. Sok lanjut. Jadi distorsi crossover teh terjadi karena pergantian pada masing-masing kerja transistor. Jadi nggak tepat gitu pas bergantian apa positif sama negatifnya teh. Tambahin dikit Kang Ujung, Boleh. Kang Will. Jadi Yoi. kalau yang aku baca mah si distorsi crossover itu teh kan di penguat kelas B teh pakai 2 transistor. Kalau yang positif pakai NPN, kalau yang negatif pakai PNP, benar nggak? Ya, Itu kan? Betul. gitu. Nah, itu teh kan si 2 transistor itu teh hidupnya teh apa ya kondisi aktifnya teh bergantian gitu. Nah, kenapa dia ada distorsi crossover itu tuh gara-gara si pergantian aktif sama aktif NPN sama aktif PNP-nya teh ada delay-nya, makanya nyebabin adanya distorsi crossover gitu. Nah, betul En. Makasih En. Terima kasih. Jadi si apa ya masing-masing transistor teh mempunyai titik area kerja 0,7 volt gitu kayak dioda. Kalau yang buat cara mengatasinya, kan yang masang 2 dioda ya gini. Kalau yang pernah dijelasin teh, dari mana sih? Kalau Buat orang ngatasi distorsi coba mah ya crossover. mengatasi distorsi crossover itu kan di kelas B mah pakai itu sama di outputnya juga dikasih kapasitor. Kalau orang nyoba di simulasi Proteus mah paling mengatasinya itu nambah si kapasitor terus berapanya. Nah orang ya teh buat mengatasinya teh harus secara matematis atau gimana gitu. Soalnya orang waktu itu nyoba tuh masih Coba-coba gitu nilainya. iya coba-coba tahu-tahu dapat sinus sempurna gitu. Ai lamun secara teori kumaha dan anu non mengatasina. Wait. Ini orang nemu gimana buat ngatasinya di boiler stat. Sok di mana?
Nah, itu boleh boleh dibuka ya di Tados, aku ngirim gambar yang terakhir tuh kan ada R1, R2 sama R3. Nah, si R2 tuh kan diganti ya pakai apa tuh teh? AirPod Ya, potensio gitu. Jadi kata di boiler mah apa ya? Nah, si R2 itu si air potensionya can be adjusted to minimize. Jadi bisa diatur untuk meminimalisir crossover distorsi dengan cara apa ya? Si kan si R2 itu tuh menuju bias base apa kaki base transistor ke satu sama transistor yang kedua ke basis kan. Nah, mhm. eh, jadi dikontrol si biasnya teh pakai air potential itu. The single input signal update to push pull. Naunya artinya tuh bisa bahasa Inggris. Tapi yang orang tangkap mah ya sih bisa pakai jadi buat ngatur kondisi ininya kan si transistornya. Tapi mah transistornya lebih loba dah. Opat itu mah. Ah, Darlington pair, back pair. Opat tuh. banyak. Oh, ini ada bentar-bentar. Sok, sok, sok. Storage, ya. Nah, itu teh ada di halaman berapa ya? Bentar, boiler state ada di halaman eh, halaman 704. Jadi ini ada cara ngitungnya deh, kalau nggak salah. Nah, itu bisa Oke, dilihat aja di apa? Soalnya di boiler stat. ya, oke. Oke. Kalau yang orang tangkap mah ya make AirPod-nya buat ngatur si kondisi aktif sama si yang ngaktifin si dua transistornya. Jadi Mhm. kayak make prinsip bagi tegangan nih kayaknya itu. Oke, oke. Buat parameternya sama-sama aja. Kalau buat ini penguat kelas B sama kelas A. Parameter teh ada yang beda deh, bentar. Nah, orang juga si parameter teh ngambil dari ini, dari boiler juga sih. Bentar. Mananya? Dari soal juga sih sama. Kang Ujul nanya parameter kelas A gak barusan? Udah kan udah ada. Oh udah. Dicek aja sharing di link yang aku kasih. Bisa ada yang kurang. Oke. Nah, dari soal UTS si Bu Penny kemarin teh kayaknya teh ngambil dari boiler juga nih yang apa ya? Yang nomor berapa gitu? Yang nomor 1C kayaknya ini nih soalnya ada di boiler start di halaman 697. Malam 697. 6, Kata 9. orang mah mirip-mirip sih itu soalnya.
Ini masih sama-sama aja kayak kelas A ternyata. Kalau rumus-rumus mah ada deh di sini tidak. Nah, karena soalnya parameter penting mah rata-rata sama sih. Sama ya. Di sini maksudnya teh sama-sama penguat. Oke. Itu berarti ntar lihat yang kelas A-nya aja. Udah paling sih itu. Kemarin teh soalnya yang nanya efisiensi ya. Yang kata si buat saya gening apa ya, harus matching impedance yang ZI sama ZO tuh orang juga belum ngerti itu kumanya. Ini matching impedance ya. Iya belum dimasukin juga ya. Udah paling itu sih. Kayak tambah data dan Wait, bentar. so, Nah, si amplifier kelas B ini tim bisa disebut juga apa ya, amplifier jenis push pull. Banyaknya digunainnya di kayak apa ya? Kayak power amplifier daya menengah apa ya? Tahan panas dan konsumsi daya yang lebih rendah. Jadi apa ya? iya kan ada efisiensinya dia 70% kan Hmm, benar. full fire. Nah, kalau yang tadi kan penguat CE, oh iya, push pull amplifier. Hah. Si penguat CT kan common emitter, si emitternya disambungin kan ya gitu kan? Ah, Hmm. apa namanya? Ready? Tonggus. Udah sih Jo kayaknya. Oke. Sherin. Kalau Sherin ada Sherin. Ada Kang Ujul kenapa? Sudah siap. Mau dijelasin? Boleh atau Dicek aja. Ada tambahan Oh. atau enggak gitu. Belum baca, sebentar atuh ya, sok we dulu. Oke. Yang kelas AB itu siapa kelas AB? Clarissa. Clarissa. Halo Clarissa. Sare gerak semua. Naon? Jika ini suarana. Buru-buru jelaskan. Parah orang teh. Apa yang mau dijelasin? Clarissa. Mana kan sendiri. Sama si Daniel. Teuing ka mana aja lu mana? Oh, lagi ibadah malam ya Angel ya. Ada Daniel ya? Aku mah nanya ini Angel, Daniel lagi ibadah malam ya. Malah halo gerak. Ya Clarissa gimana?
Kayaknya bentar deh, nambahin gambar dulu bentar ya, Clarissa. Mangga, Kang. Enggak, mohon. Buat yang kelas B. Di di sini aja. Guys, gimana besok guys? Mal Mulyo, Ini suka nanonan ya, anjir. ulangan isukan. Asal mana teh sudah biasa kan, sudah 3 kali melewati hari-hari seperti ini. Mana kan masih hidup sekarang. 3 kali. Iyalah, bukan 3 kali, lebih malah. Berapa kali itu? Ini ulangan kan udah sering. Oh benar. Nah, mana masih hidup aja kan. Iya. Ini terakhir kali lah ya. Ini Dadah, masih bahasa guys. Inggris, Dadah. tapi udahlah, silahkan dipahami. Udah, silahkan Clarissa. Kelas udah, AB. udah dijelasin semua kan pas pakai dioda kelas AB mah. Terus untuk solusi distorsi crossover teh itu kelas AB. Apalagi? Cara kerjanya, cara kerja biasa apa, mengurangi distorsi crossovernya kayak gimana itu? Soalnya aku juga ditanya di ulangan. Kamu nanya lah ke yang nanya ke kamu. Ih, Bentar. kan masang 2 dioda tuh di inputnya. Aku teh ketemu referensi siapa? bacaan. Berisik, diam dulu gerak. So, Ketemu referensi bacaan. Sebentar. silahkan. Tapi aku teh masih belum ngerti ini teh kata-katanya gimana. Ini aku bacain apa gimana?
Salin boleh, bacain boleh. Gak bisa disalin bacain weh. Di SS atau kirim ke grup. Oh iya, sabar. Oke. Kelihatan nggak? Udah aku kirimin. Kain puspul mah berarti sama kayak yang tadi si Wildan tuh. Cuman ini Sebenarnya kan beda. puspul Bedanya teh masang 2 dioda kan. puspul teh si ininya loh, si pemasangan transistornya. Jadi si emitornya teh ketemu lagi, emitor NPN-nya teh ketemu lagi sama si emitor PNP-nya. Itu teh namanya puspul gitu. Se Oh. se ini aku mah. Jadi arah panah ketemu arah panah gitu. Heeh. Kayaknya ngerti deh. Kan sama kayak yang tadi si Wildan jelasin, si transistor itu kan sama kayak dioda punya kondisi aktifnya gitu. Nah, pas misalnya udah pertama gitu kan pakai transistor yang pertama nih, pakai transistor yang pertama, nah kan kondisi aktifnya juga kan ada yang 0,7 volt gitu kan. Makanya sebenarnya beres kondisi aktif yang pertama, mau pindah ke transistor yang kedua tuh ada delay karena harus mendekati si tegangannya 0,7 volt dulu gitu. Jadi pakai lagi dioda ini teh buat ngurangin deh kayaknya buat ngurangin biar eh si transistornya teh nggak usah nunggu sampai 0,7 volt dulu gitu nggak sih? Yang orang tangkap apa? Gimana ya? Itulah kayaknya bisa dipakai deh yang ini. Ketik Jul. Udahlah ketik aja. Oke, oke. Tadi udah ngetik ini teh. Oh, gimana Lintang? Jadi kalau misalnya yang kelas B dipakein dioda